Halo, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan artikel UAS kami. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompoknya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Vanesli, selanjutnya saya sendiri Victor Franky, selanjutnya Vinson, selanjutnya Jensen Tanedi, selanjutnya Ivan Hendardi, selanjutnya Wesley, selanjutnya Erik Pranata atau ketua kami, selanjutnya Valentino Chen. Pertama-tama, apa latar belakang masalahnya? Pada zaman teknologi ini, persaingan pada sektor fashion semakin meningkat, membuat perusahaan-perusahaan kecil atau UMKM harus bertahan dan mengembangkan usahanya menggunakan teknologi dan mengikuti perkembangan teknologi. Adapun beberapa usaha yang digunakan untuk mempertahankan suatu usaha, yaitu perusahaan tersebut harus bisa dan mampu dalam membaca peluang pasar dengan memenuhi segala kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen. Selanjutnya, untuk mempertahankan perusahaan, maka pemasaran digital atau digital marketing sangat diperlukan. Pemasaran digital adalah suatu strategi atau teknik pemasaran yang dilakukan untuk memasarkan suatu merek atau produk dengan menggunakan media digital dan internet. Tujuan dari pemasaran digital ini untuk menarik konsumen secara cepat. Seperti yang sudah diketahui bahwa perkembangan teknologi dan internet sangat cepat dan diterima luas oleh masyarakat Indonesia. Maka dari itu, pemasaran digital menjadi pilihan utama oleh perusahaan-perusahaan. Pada perusahaan UMKM kami, yaitu Millennium Project, sudah menggunakan sosial media marketing dan sudah mempunyai akun Instagram. Yang berikutnya sistem informasi audit. Kata audit yang pertama kali muncul di pertengahan abad ke-19 berasal dari bahasa Latin audire yang artinya mendengar. Seiring dengan berkembangnya teknologi, audit juga diterapkan pada sistem informasi, perusahaan yang dikenal dengan audit sistem informasi. Audit sistem informasi adalah suatu upaya penghimpunan dan juga penilaian sebagai bukti agar bisa menentukan apakah sistem informasi yang digunakan pada sebuah perusahaan mampu mengamankan aset dan menjaga integritas data. Tujuan dari audit sistem informasi bisa dibagi menjadi dua kelompok utama, antara lain kesesuaian. Kelompok audit sistem informasi ini bertujuan untuk fokus memperoleh kesimpulan dari aspek kesesuaian, yaitu kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan kepatuhan. Yang kedua ialah performance, yaitu meliputi kinerja. Kelompok tujuan audit sistem informasi ini berfokus pada memperoleh kesimpulan terhadap aspek kinerja, yaitu efektivitas, efisiensi, dan kehandalan. Sejarah UMKM Millennium Project. Pada 29 Juni 2019, nama Millennium Project mulai muncul di dunia fashion. Nama Millennium Project ini diambil dari tujuan brand ini diciptakan, yaitu keinginan untuk melahirkan sebuah brand pakaian yang berkonsep streetwear dan selalu mengikuti tren pasar. Sejarah UMKM Millennium Project. Semua berawal dari Sun Buan dan Rifanda Sukma Maulana yang tertarik dengan dunia fashion dan memiliki keinginan yang sama, yaitu memiliki brand pakaian sendiri, dan menjadikan brand Millennium Project menjadi salah satu brand pakaian yang menjunjung tinggi produk lokal yang berkualitas dan memiliki daya saing yang kuat hingga menjadi brand lokal yang dibanggakan masyarakat Kota Tanjung Pinang. Kini sudah berjalan 2 tahun lamanya dan mulai dikenal kalangan remaja di Tanjung Pinang. Bagi tim kami, pakaian tidak hanya sekedar sesuatu untuk dipakai, melainkan pakaian juga dapat dijadikan cerminan diri dan wadah bagi pemakai untuk mengekspresikan dirinya, baik sedang riang, sedih, maupun emosional. Implementasi audit dan manajemen sistem informasi pada UMKM. Seperti yang sudah diketahui bahwa UMKM yang telah kami pilih, yaitu Millennium Project, sudah memiliki akun Instagram. Lantas, apa yang bisa audit dan manajemen sistem informasi lakukan terhadap akun tersebut untuk menjaga dan mengembangkan perusahaan tersebut? Pertama, mendeteksi agar akun Instagram tersebut dikelola secara terarah. Kedua, mendeteksi risiko kehilangan data. Ketiga, mendeteksi risiko ancaman dari hacker. Keempat, menjaga aset perusahaan atau foto produk. Kelima, menjaga kerahasiaan perusahaan. Keenam, menjaga integritas data. Ketujuh, menjaga efektivitas sistem. Dan kedelapan, menjaga efisiensi sistem.
Disaster Recovery Plan atau DRP yang diterapkan pada umum. Dari pengauditan kami, menumpukan beberapa hal yang dapat kami terapkan sebagai Disaster Recovery Plan untuk mengatasi beberapa risiko yang dapat menimpa UMKM kami, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Beberapa Disaster Recovery Plan yang dapat diterapkan yaitu: 1. Sebagai UMKM fashion, data desain sablon sangat penting, sehingga kehilangannya dikarenakan kesalahan pengguna dapat menjadi sebuah disaster. Maka dari itu, diterapkannya disaster recovery plan di mana backup rutin dapat menjadi sebuah solusi untuk hal tersebut. Kedua, selain desain sablon yang hilang diakibatkan kesalahan pengguna, desain sablon dan data-data UMKM lainnya juga dapat diretas oleh hacker. Selain melakukan backup pada data, disaster recovery plan lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan update terhadap antivirus, teliti terhadap link phishing, dan aware pada file yang akan di-download sehingga hal tersebut dapat diatasi. Oke, Pak, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian kami. Penelitian pada Millennium Project kami menggunakan studi kasus. Studi kasus merupakan penilaian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Metode penelitian yang dipilih untuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang terkait dengan masalah sosial, yang dapat digunakan untuk menginterpretasi, mengeksplorasi, atau memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek tertentu dari keyakinan, sikap, atau perilaku manusia. Teknik metode penelitian kualitatif yang digunakan adalah observasi. Observasi merupakan teknik dalam mengumpulkan data kualitatif dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan atau di lingkungan penelitian. Tujuan menggunakannya teknik observasi itu adalah memberikan gambaran kepada peneliti tentang kasus yang sedang dihadapi sekarang ini. Untuk kasus Millennium Project, agar bisa menganalisa kelemahan di sistem keamanan dan teknik pemasarannya. Dan saya akan menjelaskan lagi untuk rencana audit kami. Rencana audit yang akan diterapkan yaitu dengan menilai efektivitas akun Instagram Millennial Project dalam mempromosikan baju yang dijual dan menilai sistem keamanan Millennium Project dalam menjaga data. Dengan menilai efektivitas dan sistem keamanannya, peneliti dapat membuat sebuah rencana untuk lebih mengoptimalkan cara mempromosikan baju dan membuat sistem keamanan yang lebih baik agar data-datanya tidak dicuri oleh hacker. Hasil dan pembahasan kami belanja online atau online shopping adalah proses di mana konsumen secara langsung membeli barang-barang, jasa, dan lain-lain dari seorang penjual secara interaktif dan real-time tanpa suatu media perantara melalui internet itu. Melalui belanja lewat internet, seorang pembeli bisa melihat terlebih dahulu barang dan jasa yang hendak ia belanjakan melalui web yang dipromosikan oleh penjual. Kegiatan belanja daring ini merupakan bentuk komunikasi yang tidak memerlukan komunikasi tatap muka secara langsung atau bertemu langsung dengan klien, melainkan dapat dilakukan secara terpisah dari dan ke seluruh dunia melalui media notebook, komputer, ataupun handphone yang tersambung dengan layanan akses internet. Belanja toko online adalah salah satu bentuk perdagangan elektronik yang digunakan untuk kegiatan transaksi penjual ke penjual ataupun penjual ke konsumen. Toko online ini biasanya berbasis web atau sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Untuk hasil dan pembahasan kami, pada 6 Oktober 2010, media sosial berbasis foto dan video Instagram diluncurkan. Mengutip Telegraph, 6 Oktober 2020, pada awalnya Instagram dirilis melalui Apple App Store. Setelah dirilis dalam sehari, Instagram mendapat 25.000 pengguna. 10 tahun kemudian jumlah itu lebih dari 1 miliar pengguna medsos.
Instagram. Media sosial berbasis foto dan video itu hanya membutuhkan waktu dalam 8 minggu untuk dikembangkan oleh para insinyur perangkat lunak sebelum diluncurkan pada sistem operasi seluler Apple pada Oktober 2010. Dalam kurun waktu 2 tahun, Facebook telah mengakuisisi perusahaan tersebut dengan nilai tunai $1 miliar. Namun prosesnya itu untuk menjadi seperti sekarang melibatkan banyak liku-liku, mengalami kegagalan dan keberhasilan, konflik sinergi serta berbagai kebetulan. Jadi banyak penjual yang mulai memanfaatkan Instagram sebagai salah satu media menjual barang secara online. Sayangnya, walaupun manfaatnya banyak kepada penjual, untuk penjual juga memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan yang dimiliki oleh penjual ada macam-macam, seperti resiko kehilangan data-data penting seperti data pribadi, ancaman dari hacker yang mencoba mencuri data yang penting, konsumen yang iseng memesan barang tapi tidak mau bayar seperti sistem COD dan cash on delivery dan lain-lain. Baik, untuk yang selanjutnya kesimpulan. Pada babak kesimpulan, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang audit dan manajemen sistem informasi akan sangat berguna untuk mengoptimalisasi suatu bisnis, UMKM, maupun bisnis profesional. Setelah kelompok kami meneliti adapun beberapa hal yang bisa kami lakukan dan implementasi kepada UMKM yang telah kelompok kami pilih. Seperti beberapa contohnya yaitu mendeteksi resiko ancaman dari hacker, memastikan akun Instagram terkelola dengan baik, dan resiko kehilangan data, menjaga aset perusahaan, integritas data, dan lainnya. Dengan mengerti manajemen sistem informasi, kami juga lebih berhati-hati dengan data dan aset UMKM dan mempelajari DRP yaitu Disaster Recovery Plan untuk memastikan jika sesuatu terjadi dengan aset, maka kami bisa mengembalikan aset penting tersebut. Kami menggunakan metode penelitian kasus dan kualitatif yang menghasilkan bahwa belanja online atau online shopping dan e-commerce lebih sering digunakan orang-orang zaman sekarang dan salah satunya dengan media sosial Instagram. Pada UMKM kami harus memperhatikan jika akun Instagram UMKM yang telah kami pilih dikelola dengan baik dan dijaga keamanannya dari serangan hacker. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih.